Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Akan menyampaikan lisan, menyampaikan suatu makna, menyampaikan suatu motivasi buat diri kita, buat diri saya pribadi ataupun diri kalian. Saya akan menyampaikan asal usul saya dari Palembang untuk memberikan lisan, untuk memberikan motivasi bagi kalian. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kata demi kata. Ini saya akan menyampaikan untuk perantau perjalanan hidup saya ketika itu mengalami kesulitan demi kesulitan saya hadapi dengan ketegaran. Waktu ke waktu demi waktu saya hadapi ketika saya pergaulan, ketika saya belum pengen hijrah ke Jakarta. Pergaulan demi pergaulan saya rasakan pahit manis yang saya rasakan. Ketika itu banyak saya menderita dari kehidupan dengan liku demi tantangan saya hadapi. Ketika itu persulitan dalam perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu menyusahkan orang tua saya selalu membuat ibu bapak saya cemas buat diri saya selalu meminta-minta, bukan untuk memberi tetapi menyusahkan orang ibu bapak saya. Tetapi saya selalu berpikir bahwa saya harus hijrah bahwa kehidupan itu bagaimana kita untuk menata ulang kehidupan kita yang lebih baik lagi dari sekarang, dan lebih baik dari sekarang. Tetapi dengan perjalanan ini saya banyak makna, banyak kehidupan yang saya dapatkan, banyak evaluasi yang saya dapatkan, banyak saya hidup yang terinspirasi bagi hidup saya. Banyak perjalanan saya waktu itu ketika pertama asal usul saya ketika itu minta pamit sama ibu, Bu, saya pengen hijrah, pengen berangkat, pengen rantau, pengen tahu merasakan hidup itu bagaimana. Aku pengen merasakan hidup itu bagaimana untuk mencari uang. Aku pengen tahu hidup itu bagaimana untuk memberikanku motivasi, memberikanku untuk lebih baik lagi, untuk mengejar cita-citaku. Aku pengen bisa membahagiakan kalian, walaupun aku belum bisa apa-apa, walaupun pendidikan belum formal, walaupun saya dari sekarang saya selalu, walaupun jadi pertentangan ibu ada, selalu saya hadapkan perselisihan, tapi saya hadapi dengan ketabahan, dengan evaluasi bahwa diri saya ketika saya tidak mengambil tindakan itu bagaimana kita cara untuk mengatasinya. Ketika itu saya berpikir saya tidak akan berubah di sini, saya tidak akan ada perubahan, saya akan makin jatuh. Dari sekarang saya banyak perubahan, saya berangkat ke Jakarta, berangkat untuk hijriah, minta pamit sama ibu. Saya berangkat berjalan demi berjalannya waktu. Saya melihat mengamati bahwa hidup itu bagaimana kitanya. Karena sebab itu saya amati ketika saya di Jakarta. Ini singkat cerita, ketika saya di Jakarta, entah mau kemana saya perjalanan saya, entah mau kemana tujuan saya, yang penting saya berangkat dulu ke Jakarta. Baru saya berpikir, baru saya mengambil solusi untuk bagaimana selanjutnya. Ketika itu saya duka yang saya hadapi banyak. Contoh, enggak tahu dari arah kemana saya harus berjalannya waktu, berjalannya kaki, entah mau kemana, yang penting kaki ini akan berjalan terus sampai tujuan tersebut. Ketika itu saya singkat cerita turun dari bis halte bus. Ketika itu saya entah mau kemana berjalan. Ketika itu saya masuk, enggak ada satupun yang bisa masuk kecuali ada kartu itu. Saya tidak tahu karena alaman, karena apa, dari baru ingin berangkat ke Jakarta. Ketika itu saya berjalan naik halte bis itu pakai kartu, tapi saya tidak punya kartu. Ketika itu saya naiklah. Ketika saya naik itu entah mau kemana saya akan stop, entah mau kemana perjalanan saya. Ketika itu saya berhenti melihat, mengamati terus kondisi dan situasinya. Saya lihat terus bahwa hidup itu banyak hidup itu adalah hidup bagaimana kita untuk bisa menjadi bangkit, untuk bisa menjadikan prestasi yang kita lakukan. Karena itu saya banyak liku dan penderitaan orang masyarakat banyak yang dialhamkan. Saya melihat, saya amati masih banyak orang menderita, masih banyak orang yang merasakan kesusahan. Ketika itu saya melihat banyak anak-anak yang merasa tidurnya bukan di tempat yang layak, bukan di tempat yang begitu mewah, tetapi tidurnya di kolong jembatan. Saya amati ibu-ibu yang begitu
menyayangi anaknya, tidur di gerobak memeluk anaknya. Ini pengalaman saya untuk berevaluasi buat diri saya sendiri. Ketika itu perjalanan demi waktu, ketika entah mau kemana saya berjalannya, ketika di Jakarta di Bundaran HI, singkat cerita, ketika itu saya ngobrol sama orangnya, entah tahu, entah bukan teman, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Ketika itu saya kebetulan aja bisa bertemu sama orang yang bekerja di Bundaran HI, orang yang bekerja di proyek. Ketika itu perbincangan, pertanyaan demi lontarkan dengan pertanyaan itu saya jawab dengan seadanya. Ketika itu dia bertanya terus dengan lontaran pertanyaan. Ketika itu saya bertanya, saya tidak mau, nggak apa-apa saya tidak digaji, yang penting saya dikasih makan. Itu dari kondisi saya lagi terdesak, uang nggak ada, bukan kelaparan tapi dalam kondisi yang begitu mencekam. Ketika itu saya diajak dengan pertanyaan bentuk, ketika itu singkat cerita saya diajak ke proyek. Dengan perjalanan saya selalu saya memberikan daya ingat saya, memberikan selalu untuk bermotivasi, semangat, bangkit untuk tidak menyerah. Ketika saya diajak di proyek, saya amati perjalanan hidup saya. Perjalanan itu bagaimana kita untuk menyesuaikan hidup kita. Ketika itu saya melihat banyak saya keluar ke proyek itu, lihat keluar ke Bundaran HI, banyak kejahatan yang begitu merajalela. Saya pernah ditanya untuk kejahatan. Ketika itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada saya, pertanyaan itu tidak sesuai untuk dijawab, memeras. Tetapi saya dengan tenang sikap, ketika itu saya berpikir, ini bukan orang baik, ini bukan orang-orang yang bijak. Segitu dia bertanyanya, ketika itu dia menanyakan HP saya. Memang ketika itu saya dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, jadi dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi dalam kondisi yang tidak fit. Ketika itu ketika itu saya memberikan perlawanan sedikit, tetapi dengan kondisi saya yang begitu tidak fit, ketika itu saya hadapi dengan ketegaran, dengan ketabahan. Ketika itu dia menjauh dengan menghadapi kondisi saya yang begitu untuk tegar. Ketika saya berpikir hidup adalah perjalanan, hidup adalah tujuan. Jadi ketika saya menuju suatu arah, saya hadapi dengan ketegaran saya. Dengan perjalanan saya ketika itu saya di proyek, berkenalan dengan berkomunikasi. Ketika itu saya berinteraksi lah dengan hal-hal, dengan yang di situ saya berinteraksi, bertanya-tanya kepada yang tersebut, bertanya. Dan itu ketika itu ada teman orang Jawa Barat. Itu dia bertanya kepada saya orangnya kalau penyimbang, aku bertanya hal tersebut. Dia bertanya kepada saya itu singkat cerita. Ketika itu dia bertanya, kenalan sama dia itu dia bertanya. Ketika itu udah berapa jalannya waktu, dia bertanya, mau nggak ikut pulang sama saya? Saya tidak mau ikut. Saya pengen menggapai cita-cita saya, bukan pengen mengikuti perjalanan kamu. Karena perjalanan hidup itu adalah pilihan diri kita pribadi. Karena kenapa saya pernah berwasiat, perjalanan hidup itu menggapai cita-cita itu bukan di tangan kamu, tapi di tangan saya. Kesuksesan itu bukan di tangan kamu, tapi di diri saya pribadi. Saya selalu bermotivasi, pengen tekad yang kuat. Itu hati saya luluh karena satu arah, satu tujuan. Ketika itu saya tidak berniat untuk merantau, untuk masuk pesantren. Niat saya untuk menggapai cita-cita saya, bukan untuk masuk ke pesantren. Ketika itu pertentangan pada diri saya ada. Pertentangan diri saya selalu saya hadapi, bukan dihadapi pada manusia tapi diri saya sendiri. Selalu saya cerna apa pola pikiran yang tersebut. Saya cerna seru. Nah, ketika itu saya pengen masuk pesantren itu karena punya kakak ya. Ketika itu dia melontarkan pertanyaan itu, sekali dia punya kakak, punya atlet taekwondo. Ketika itu saya mau, karena mau itu bukan pengen masuk pesantren, tapi pengen mempelajari hal tersebut. Berjalannya waktu saya diajak ke rumahnya, diajak ke rumahnya. Ketika itu saya berinteraksi berorganisasi dengan di situ. Saya selalu memberikan hal yang positif. Saya amati terus. Ketika itu berjalannya waktu, saya datang. Ketika itu tanyalah ayah Bang Sugeng pun bertanya, kamu asal dari mana? Dari Palembang. Ketika itu mau masuk pesantren, saya tidak niat masuk pesantren, tapi niat saya dalam hati saya bukan masuk pesantren, tapi pengen menggapai cita-citaku ini. Walaupun cita-citaku ini belum tergapai, tetapi setidaknya saya harus bisa
mendobrakkan, memperkokohkan diri saya pribadi, memberikan kunci teladan buat diri saya pribadi. Ketika itu saya diajak ke pesantren dengan lingkungan yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda saya hadapi. Ketika itu lingkungan yang saya hadapi itu beda dengan lingkungan pesantren. Ketika itu ketika itu masih walaman, jadi pertama kali masuk pesantren, banyak yang saya hadapi, liku dan liku saya hadapi. Ketika itu saya merasakan gak suka, merasakan hal yang tidak bermanfaat bagi diri saya pribadi. Buat apa saya masuk pesantren kalau gini? Kalau saya masuk pesantren saya tidak akan menggapai cita-cita saya. Ketika itu pikiran saya selalu digoncangkan dengan goncangan yang tidak sesuai dengan perspektif, tidak sesuai dengan apa yang jalurnya. Ketika Allah memberikan jalan buat diri saya pribadi dengan penderitaan yang selalu saya hadapkan, ketika itu saya ngomong sama ibu, Bu, ketika itu dengan diajarkan pertama kali dengan saya, Bang, kataku belum bisa baca Iqra. Saya pertama kali masuk pesantren selalu melihat, selalu mengamati. Ketika itu saya terbuka hati, saya diberikan motivasi sama guru-guru pesantren. Ketika itu yang belum mengetahui merasakan, saya mendapatkan hidayah sama Allah. Kata Allah, berikanlah hal-hal yang bermanfaat diri kamu ataupun diri orang lain. Selalu dimotivasi, selalu diberikan spiritual diri saya. Ketika itu saya belajar tahap demi tahap saya dapatkan ilmu yang saya dapatkan sama guru. Selalu saya cerna, walaupun saya orang yang saya orang yang bodoh, selalu melakukan kesalahan. Dengan bodohnya ini saya selalu memberikan yang terbaik. Ketika itu di pondok pesantren Riyadhus Shalihin, saya mendapatkan hidayah sama Allah dan selalu memberikan hal sesuatu buat hidup saya, buat untuk takdim ke pesantren. Saya selalu berikan motivasi. Banyak orang-orang yang enggak semua orang, kata guru-guru, bisa mendapatkan hidayah di pesantren. Saya ketika itu menangis dengan menjerit kepada diri saya sendiri. Mengapa dulu saya tidak dimasukkan ke pesantren? Baru merasakan bahwa pendidikan itu perlu, pendidikan mutu kuliah itu mutu kuliah itu adalah pendidikan yang nomor satu, itu adalah agama Islam. Pendidikan, karena kebanyakan orang zaman sekarang materi yang dicari, ilmu yang tidak digapai. Aku baru merasakan hidup pahit dan manisnya ini, bahwa ini adalah hidayah Allah. Saya bertanya kepada diri saya, menangis dalam hati saya. Saya selalu memberikan motivasi buat diri saya sendiri, bahwa kenapa dari dulu aja saya tidak masuk pesantren. Ketika itu awal saya masuk pesantren, saya merasakan menangis karena sedih, merasa tidak bisa apa-apa, karena melihat orang sudah bisa. Dari kecil selalu dibina dengan binaan, selalu dibina sama orang tuanya, selalu diberikan motivasi. Tetapi sekarang perubahan demi perubahan saya hadapi di pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Kini perjalananku baru dimulai dari pertama kali masuk pesantren, dengan adanya perubahan demi perubahan saya hadapi di pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Tetapi dengan terinspirasi dalam hidupku ini, dengan memberikan sesuatu yang membuatku bahwa suatu saat nanti aku akan bisa membahagiakan kedua orang tuaku dengan aku mempunyai ilmu yang saya dapatkan di pondok pesantren Riyadhus Shalihin ini. Ini adalah ketika kita mendapatkan, karena kita ini lagi dilanda dengan penyakit Corona 19. Kini kita dihadapkan dengan hadapan goncangan yang kita hadapkan, seluruh dunia terkena dengan Corona ini. Maka ketika kita mendapatkan musibah ini, bukan musibah yang kita dapatkan ini sebenarnya, tetapi ini adalah cobaan dari Allah. Karena Corona ini adalah bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Karena kenapa? Allah agar menimbulkan manusia. Karena kenapa? Ketika Corona ini datang, kebarokahan yang kita dapatkan. Dulu ketika dia belum mengerjakan sholat, dia mengerjakan. Karena kenapa? Pola pikirnya sudah berubah. Karena Corona ini adalah memberikan landasan diri kita, bahwa perubahan hidup kita untuk menjadikan diri kita untuk berevaluasi buat diri kita pribadi. Oleh sebab itu, maka untuk
pesantren Riyadhus Shalihin ini banyak yang merasakan kebahagiaan, kekeluargaan semenjak corona ini datang. Maka kebahagiaan kekeluargaan kami selalu dekat dengan santri-santri sama guru-guru, dengan selalu duka dan suka kami rasakan di pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Kini kami selalu memberikan, walaupun kami belum bisa mengasihkan yang terbaik sama guru-guru pesantren, belum bisa memberikan prestasi, belum bisa memberikan motopak, belum bisa memberikan yang terbaik buat guru-guru pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Kini kami selalu mengubah hidup kami, pola pikir kami, walaupun kami selalu diberikan motivasi terus kami tetap belajar. Ketika kami dilanda juga dengan corona ini, agar kami selalu meningkatkan diri kepada Allah. Teman-temanku yang bahagia, semoga yang belum merasakan gimana bulan Ramadan ini, kalian akan merasakan bulan Ramadan. Walaupun saya belum pulang, tetapi saya di sini seperti keluarga sendiri. Kini bulan Ramadan ini adalah bulan berkah saya. Ketika saya dulu saya belum bisa baca Al-Quran, tapi sekarang sedikit proses demi proses saya jalankan dengan hidup saya kini, mendapatkan keberkahan dari Allah di bulan Ramadan ini, dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh suci ini, bulan yang selalu memberikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bulan ini adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat beragama Islam. Hadirin yang dimuliakan teman-temanku sekalian, ketika kalian di bulan ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga kalian, aku memberikan motivasi buat kalian. Jangan kalian bercerahat, jangan kalian membuat kalian bahwa kalian itu adalah orang yang bodoh. Bahwa orang yang bodoh itu bukan bodoh di kalian, tapi bodoh di diri kalian berbuat. Bodoh itu tidak ada, tapi bodoh itu adalah di diri kalian sendiri. Kenapa saya bilang itu? Orang yang bodoh itu adalah orang tidak mau maju, karena kemajuan orang tersebut ada di diri kita sendiri. Karena kenapa? Anak perantau itu orang yang kuat. Jangan sampai kalian memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kalian. Karena kenapa? Saya pun anak perantau. Karena perjuangan kalian itu ditunggu di masyarakat. Dan perjuangan kalian baru nanti satu saat nanti kalian ngerasakan bagaimana hidup jauh dari orang tua. Kalian belum merasakan bagaimana hidup terombang-ambing jauh dari orang yang kita sayangi. Kini aku merasakan hidup jauh dari orang tua, selalu serba kekurangan dari kekurangan dari kantong lah, dari kekurangan dari pola makan. Tetapi saya baru dapat pengalaman demi pengalaman. Saya rasakan dulu saya selalu meminta sama orang tua, membuat orang tua selalu marah, membuat orang tua selalu cemas pada diri saya pribadi. Tetapi semenjak saya masuk pesantren, dengan doa demi doa saya lontarkan kepada orang tua, saya berikan untuk di pesantren Riyadhus Shalihin, saya mendapatkan hidayah sama Allah. Semoga ini adalah bermanfaat bagi diri saya pribadi, untuk bagi kalian, teman-temanku sekalian yang belum terinspirasi bagi kalian pribadi. Semoga yang ada di pondok pesantren ini mendapatkan keberkahan dari Allah, diberikan rezeki, dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari penyakit corona. Semoga dengan kata demi kata saya sampaikan ini untuk semoga bencana corona COVID-19 ini diangkatkan sama Allah, dijauhkan dari malapetaka. Semoga Indonesia terhindarkan dari malapetaka, dijauhkan dari fitnah dan malapetaka. Semoga Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara sejahtera ataupun makmur. Semoga inilah yang dapat saya sampaikan. Ada kata-kata untuk anak perantau. Jangan pulang sebelum sukses. Jangan menangis sebelum itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.